Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kami akan membacakan ayat firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil di dalam Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Amin. Kita pujikan satu pujian, Yesus ku cinta kau. Karena Tuhan yang dahulu mencintai kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Kami boleh mulai ibadah secara offline, walaupun masih ada online. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau melihat setiap kerinduan hati kami, yang haus akan menyembah Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, kami percaya bahwa kuasa Roh-Mu Tuhan boleh membawa diri kami untuk menyembah kepada Engkau, baik itu yang secara offline maupun yang secara online. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kami persilahkan duduk kembali. Kita akan pujikan satu pujian sungguh indah, karena memang kalau kita bersama Tuhan sungguh indah, luar biasa. Amin. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi?
mengaku dosa di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita saat berdoa sejenak. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Pengakuan dosa. Kita akan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri dan pikiran kita agar kita dapat fokus hanya kepada Tuhan dan datang mengaku dosa di hadapannya. Sebab Allah Maha Kasih, barang siapa yang mau mengaku dosa dan bertobat, maka Tuhan akan mengampuni. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah yang harus kami kasih lebih dari segala sesuatu. Kami sungguh menyesal atas dosa-dosa kami. Dengan sengaja kami berbuat salah dan tidak mau mengaku di hadapan-Mu. Kami telah berdosa terhadap Engkau. Kami telah berlaku fasik dan congkak. Bahkan kami telah memberontak dan menyimpang dari perintah dan ketetapan-ketetapan-Mu. Dengan pertolongan rahmat-Mu, kami mengaku dosa dan bertobat. Sudilah ampuni kami. Berilah kami kekuatan untuk menghindari apa yang menjerumuskan kami ke dalam dosa. Ya Allah, kasihanilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang telah menderita sengsara dan mati bagi kami. Amin. Kita bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Haleluya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus, Anak Tunggal Tuhan kita, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah penderitaan, disalibkan, mati dan dikuburkan, kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan anak, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Kita tetap berdiri, kita pujikan satu pujian, bertemu dalam kasih-Nya. Di dalam rumah Tuhan.
doa syafaat disampaikan oleh hambanya Ibu Endri. Kami persilahkan. Mari kita berdoa syafaat, satukan hati kita. Bapa, kami berdoa khususnya untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang saat ini terus berperang melawan virus corona. Kami percaya Tuhan terus menolong kami dan juga Tuhan terus menolong pemerintahan negara kami Indonesia ini ya Tuhan. Kami berdoa khususnya bagi para medis ya Tuhan yang saat ini berjuang terus di garis depan. Kami percaya Tuhan Kau memberikan kemampuan khusus kepada mereka ya Tuhan di dalam menangani orang-orang yang sakit yang terpapar virus corona. Sungguh kekuatan daripada Tuhan boleh menolong kepada setiap mereka dimanapun mereka berada, baik itu para dokter, baik itu perawat maupun Tuhan orang-orang yang ada di dalamnya, yang ada kaitannya untuk melawan Tuhan virus corona ini. Kami percaya Tuhan menolong dan Tuhan memberkati. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kiranya Engkau berikan hikmat, Engkau berikan hati yang bijak kepada masyarakat Indonesia ya Tuhan, untuk taat dengan protokol kesehatan, sehingga boleh mengurangi, Tuhan, supaya mereka tidak terpapar virus corona. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu perekonomian yang ada di Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan menolong mereka semua ya Tuhan, supaya masyarakat Indonesia boleh tetap di dalam kesejahteraan yang Allah berikan kepada negara kami Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini beribadah secara online. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu, biarlah mereka tetap memiliki hati untuk bersujud kepada Tuhan, menyembah Allah di dalam Yesus Kristus. Karena kami tahu Tuhan itu merupakan suatu panggilan dan merupakan bagian kehidupan kami ya Tuhan. Karena kami adalah orang-orang yang sudah Engkau panggil dan sudah Engkau selamatkan di dalam kehidupan kami. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa khususnya bagi yang offline saat ini. Tuhan Engkau memberkati setiap kami. Jemaat-Mu yang ada kiranya Tuhan Engkau terus campur tangan. Kami percaya Tuhan, biarlah pemeliharaan-Mu terjadi atas setiap jemaat-Mu yang ada, baik itu yang secara online maupun secara offline. Kami juga berdoa bagi para majelis, Tuhan Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Biarlah mereka boleh dipercayakan Tuhan untuk benar-benar melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sehingga kami boleh bersama-sama Tuhan untuk melayani, memuji dan menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan sebagai gereja yang ada di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk umat-umat-Mu yang sakit pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Engkau melawati mereka semua dan Tuhan campur tangan. Demikian juga hamba-hamba Tuhan dari gereja-gereja lain. Mereka juga ada yang beberapa orang hamba-Mu yang sakit. Oh sungguh dari GKJW maupun dari GPDI. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau menjamah mereka sehingga mereka boleh kembali melayani umat-umat-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan. Kiranya kekuatan baru buat cita yang dari Tuhan. Penuh damai sejahtera yang dari Tuhan boleh menguasai setiap kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami menyerahkan jemaat-Mu yang ada di pos-pos PI. Oh Tuhan, mereka juga mengalami suatu kesulitan-kesulitan yang ada. Oleh sebab itu Tuhan, biar Engkau pelihara iman mereka, Engkau pelihara kerohanian mereka, Engkau pelihara spiritual mereka, dan juga Tuhan, Engkau pelihara perekonomian mereka. Sungguh kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan aktivis-aktivis gereja Tuhan di tempat ini. Biarlah kami tetap semangat di dalam melayani Engkau di masa-masa pandemik ini. Berikan hati yang bijak, berikan hati yang hikmat ya Tuhan di dalam menghadapi virus corona ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam
tangan kasih setia Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Kita telah memuji Tuhan, mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, di mana pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk memuji memuliakan Tuhan. Juga Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang belum bisa bersama-sama dengan kami, yang juga sedang ibadah online pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan pimpin mereka, Tuhan berkati mereka, sebagaimana Tuhan memberkati kami di tempat ini. Tuhan urapi kami setiap anak-anak-Mu, dengan pimpinan daripada Roh Kudus-Mu, agar kami beroleh hikmat daripada Tuhan dan bisa belajar dari kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati urapi hamba-Mu ini sebagai alat-Mu ya Tuhan, di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Salam.
Gimana kabarnya? Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Bersyukur kepada Tuhan, pada minggu ini kita beroleh ibadah offline dan juga ibadah online ya. Ini pertama kali kita ibadah offline setelah PPKM diberlakukan beberapa minggu ini, hampir 1 bulan lebih. Kan menjelang 2 bulan ya, kalau nggak salah. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam Matius pasal 5, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Matius pasal 5, ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Ini firman Tuhan ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Kita sering membaca, kita sering merenungkan, bahkan kita sudah hafal ini ayat. Bahkan keseharian kita pun selalu mengingatkan kepada kita tentang garam dunia dan terang dunia. Mari kita baca bersama-sama di dalam ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. 3, ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini firman Tuhan tentang garam dan terang dunia ini Tuhan sampaikan sesudah Tuhan menyampaikan tentang penderitaan dan penganiayaan. Di dalam ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12. Sebelum Tuhan menyampaikan, mengatakan bahwa kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia, Tuhan menyampaikan terlebih dahulu bahwa nanti akan ada penganiayaan, akan ada penderitaan, tetapi berbahagialah mereka, orang-orang yang dianiaya oleh kebenaran. Oleh sebab itulah, karena adanya penderitaan, adanya penganiayaan, Tuhan menyampaikan, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia, meskipun dalam situasi apapun, meskipun dalam kondisi apapun. Ini yang perlu kita ketahui Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi apa yang menjadi alasan kenapa Tuhan memakai garam sebagai analoginya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebagai gambaran anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Kenapa Tuhan tidak menganalogikan atau memakai sesuatu yang lebih berharga, yang lebih bernilai? Kenapa mesti harus garam? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tentu ada hal yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Kalau Tuhan berkata bahwa kamu adalah garam, berarti yang kita tunjukkan bukan kemewahan, bukan keindahan, bukan kekayaan, bukan, tetapi lebih kepada fungsi atau manfaat. Garam sangat dikenal dengan manfaatnya Bapak Ibu, bukan karena kemewahannya. Bapak Ibu, kalau ibu-ibu yang pergi ke pasar, pernah gak tanya di penjual itu di toko misalnya, adakah di sini garam yang istimewa gitu? Mungkin adakah di sini garam yang lebih daripada yang lain?
Saya rasa tidak akan pernah ada yang seperti itu. Yang ada cuma satu. Kasih aku garam satu, kan gitu. Gak pernah ada pilihan lagi. Ya garam ya. Foto aja kan gitu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Garam tidak menonjolkan keindahan. Garam tidak menonjolkan kemewahan. Garam tidak menonjolkan kemegahan. Garam hanya menonjolkan fungsi dan manfaat. Itu artinya kalau Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia, kamu gak hebat, gak apa-apa. Kamu gak mewah, gak apa-apa. Yang penting kamu memberi manfaat. Yang penting kamu memberi dampak. Ini yang harus kita sadari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Garam menyedapkan masakan. Memberikan rasa. Memberikan taste. Garam tidak hadir untuk mentontonkan kemewahannya. Garam tidak hadir untuk memperlihatkan keindahannya. Garam tidak pernah bisa membanggakan dirinya daripada yang lain. Karena apa? Karena dia sadar bahwa ada yang lebih bernilai, lebih berharga daripada diri. Tetapi Mas, berbicara soal manfaat, berbicara soal kegunaan, garam yang lebih diutamakan, yang lebih berguna. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini kita sudah ada dalam perlombaan yang salah. Kita berlomba-lomba untuk jadi siapa yang paling keren. Makanya kalau kita selalu berdoa itu, Tuhan berkati kami. Kita selalu berdoa minta diberkati. Agar kita punya ini, bisa punya itu. Bisa pakai ini, bisa pakai itu. Bisa pergi ke sana, bisa pergi ke situ. Karena semuanya itu kita merasa itulah yang membuat kita keren, Bapak Ibu. Kita sudah masuk ke dalam perlombaan yang salah. Waktu kita habis hanya untuk memperjuangkan hal yang salah. Energi kita habis hanya untuk memperjuangkan yang salah. Meskipun tidak salah kalau kita diberkati oleh Tuhan. Tetapi bukan untuk pamer, bukan untuk menentukan harga diri kita, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Satu-satunya alasan kenapa Tuhan memberkati kita, agar kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Yang keren dari garam adalah manfaatnya. Nah, kita adalah garam dunia. Jadi saudara, saya ingin mau katakan bahwa yang keren dari orang Kristen adalah kita bisa menjadi berkat. Sekali lagi saya ulangi, yang jadi keren dari orang Kristen adalah bisa menjadi berkat. Saudaraku, kita masih sering terjebak dengan pikiran bahwa yang keren adalah kalau kita diberkati Tuhan. Padahal Tuhan ajarkan kepada kita bahwa yang keren adalah ketika kita bisa menjadi berkat. Bisa bermanfaat. Walaupun cuma sering dimanfaatkan pun juga gak apa-apa. Yang penting ada dan terasa. Kemarin Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya buka Facebook. Saya berteman dengan dosen saya di STTIA. Dia menceritakan pengalamannya pada hari itu juga. Dia menulis di Facebook. Ketika dia mau memasak, dia kekurangan bumbu, Bapak Ibu.
salah satu bumbu dari masakan itu, jadi harus terpaksa pergi belanja ke Indomaret terdekat. Nah, pada saat dia berangkat itu beliau jalan kaki, dia menemukan pasangan keluarga, bisa dikatakan orang yang berkekurangan. Orang yang kerjaannya sehari-harinya adalah cuma pemulung. Ada suaminya sedang tidur di bawah pohon, ada istrinya, anak-anaknya di sana duduk. Dan ketika mereka melihat Bapak Pendeta ini lewat, mereka memandangnya dengan penuh harapan. Tetapi beliau hanya melihat dan merasakan bahwa orang-orang ini butuh, atau ada sesuatu yang mau mereka harapkan dari Bapak Pendeta. Tetapi Pak Pendeta hanya melewati saja sampai ke Indomaret. Terus dia pulang membawa belanjaannya. Dia lihat kembali. Begitu juga sebaliknya. Mereka melihat Bapak Pendeta dengan penuh harapan. Pak Pendeta awal-awalnya cuek, Bapak Ibu. Dibiarkan saja, tetapi dia diingatkan firman Tuhan. Lihat, hari ini masih kamu bisa memasak. Masih ada yang bisa kamu masak, masih ada yang bisa kamu makan. Tetapi coba lihat mereka. Sontak langsung Bapak Ibu. Dia langsung, awalnya dia memberikan 10.000, tapi rasanya kok kurang. Terus dia buru-buru kembali ke rumah, terus membelikan nasi bungkus dan memberikan kepada keluarga ini. Dan jelas benar bahwa keluarga ini mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Dan Pak Pendeta juga bilang, saya juga mengucap syukur karena saya diingatkan oleh Tuhan untuk bisa menjadi berkat. Kadang-kadang kita diperlihatkan sama Tuhan, ditunjukkan sama kita. Garam di sana. Sudahkah engkau bermanfaat bagi mereka? Itu yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Walaupun situasi, kondisi pada waktu itu ketika Tuhan menyampaikan di tengah-tengah aniaya, penderitaan. Sungguh Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sangat banyak belajar tentang manfaat dari garam ini. Tentu kita tahu bahwa garam berfungsi memberi rasa. Kehadiran orang Kristen di mana dan kapanpun juga harus bisa memberikan rasa damai kepada orang lain. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah. Garam juga berfungsi untuk mengawetkan. Sehingga kehadiran orang Kristen harus mampu membuat keadaan yang baik menjadi semakin baik lagi. Dengan kata lain, ketika seorang Kristen hadir, maka membuat kasih antar sesama menjadi tidak berkesudahan. Selalu awet. Selalu ada hubungan yang baik. Garam juga bisa berfungsi untuk menjadi pupuk, Bapak Ibu. Bahwa kehadiran orang Kristen harus bisa membuat orang lain mengalami pertumbuhan, bahkan berbuah di dalam perkataan dan perbuatan. Orang Kristen yang tidak memiliki manfaat bagi orang lain, seperti garam yang setelah menjadi tawar, sudah tidak bisa lagi diasinkan kembali, sudah tidak bisa digunakan kembali, sudah tidak bisa dimanfaatkan kembali, selain hanya dibuang, diinjak.
Tidak ada lagi gunanya, Bapak Ibu. Jadi kalau orang Kristen pada hari ini tidak mau menjadi garam, tidak bermanfaat bagi orang lain, tidak memberi dampak bagi orang lain, tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain, hati-hati, saya mau katakan. Hati-hati. Jangan sampai kita dibuang. Lalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Ini yang harus kita pegang terus. Yang harus kita sadari. Yang Tuhan katakan, kamu adalah garam dunia. Bukan kamu akan, bukan Bapak Ibu. Atau Tuhan berkata, jikalau kamu jadi garam, enggak, bukan. Tetapi Tuhan katakan, kamu adalah, you are salt and the light of the world. Benarkah itu Bunda ya? Ini kalau bahasa Inggris saya belajar sama Bunda Indra ya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, biarlah kita menjadi bermanfaat bagi semua orang. Apalagi di situasi seperti ini. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Sudahkah kita menjadi berkat bagi orang lain? Atau kita hanya menjadi berkat bagi diri kita sendiri? Hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri? Hanya berguna bagi keluarga kita sendiri? Tuhan ingatkan kepada kita. Sekali-sekali keluar. Lihat. Masih banyak orang yang kesulitan. Masih banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita, perhatian kita, kasih sayang dari kita. Kalau Tuhan mengingatkan kepada kita pada hari ini, kamu adalah garam dunia. Udahlah. Kita gak usah banyak gaya lah. Cukup kita menjadi bermanfaat saja. Berguna bagi orang lain. Sama halnya dengan kamu adalah terang dunia, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Juga bermanfaat. Berguna. Di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Hari-hari ini kejahatan tetap masih ada di mana-mana. Terang sangat bermanfaat di tempat yang gelap. Karena ada terang, kita bisa bekerja dengan enak, dengan leluasa, dengan senang hati. Juga dengan adanya terang kita bisa melihat kotoran-kotoran yang ada, yang muncul Bapak Ibu. Coba kalau Bapak Ibu berjalan di kegelapan, nggak tahu apa yang diinjak. Pernah ada cerita lucu Bapak Ibu ya. Seorang pemuda agak sedikit mabuk memang, baru pulang dari tempat nongkrong ya, habis minum minuman yang agak sedikit keras ya, beralkohol, pulang sambil jalan, sambil goyang-goyang Bapak Ibu, namanya orang teler ya. Ya lihat di depannya ada satu benda asing, bulat hitam. Karena kegelapan, karena kurang masih gak kelihatan, dan juga namanya orang lagi mabuk, matanya itu gak terlalu jelas melihat. Kaget. Dia lihat, waduh, ini apa ini? Ya Allah. Dia coba, dia lihat, dia raba, dia terawang, dia coba memperhatikan ini apa ini. Dia harus, untuk meyakinkan, dia kasih jarinya,
dia colek, terus dia jilat. Walah, ini tai sapi ini. Ini kotoran sapi. Aduh, untung gak terinjak katanya. Untung gak keinjak. Tapi dirasakan. Itulah yang terjadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Apabila kita berada dalam kegelapan, kita tidak akan melihat kotoran-kotoran yang muncul. Begitu juga kalau orang Kristen tidak berfungsi sebagaimana fungsinya, tidak bisa menjadi terang, bagaimana dia bisa melihat kotoran yang ada. Menjadi terang dunia, apa maknanya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Terang berfungsi untuk menerangi kegelapan, sehingga kehadiran orang Kristen harus mampu untuk menuntun orang pada suatu pertobatan. Ini yang harus kita ketahui. Kamu adalah terang, harus bisa menerangi, menuntun orang. Untuk bisa mengenal Kristus. Kita dulu adalah hidup dalam kegelapan. Dan sekarang kita hidup dalam terangnya yang ajaib. Itulah orang Kristen. Itulah yang disebut orang percaya. Terang juga berfungsi untuk apa Bapak Ibu? Membuat suatu arah atau tujuan. Semakin jelas. Kalau kapal itu bisa lihat daratan di mana caranya? Dia patokannya apa? Cahaya dari mercusuar ya, betul ya. Dia lihat ada mercusuar, ada terang di sana. Dia tahu bahwa di situ pasti akan ada daratan. Menjadi penuntun, membuat arah atau tujuan semakin jelas. Kehadiran orang Kristen harus mampu mengarahkan orang kepada keselamatan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kalau kita bandingkan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 12 dikatakan begini. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Biarlah kita bisa menjadi saksi Kristus di situasi kondisi seperti ini. Tuhan izinkan situasi seperti ini terjadi kepada kita, supaya kita bisa menunjukkan terang kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Biarlah kita juga menunjukkan rasa kita, fungsi kita, manfaat kita bagi orang lain di situasi seperti ini. Seperti tadi Pak Pendeta dosen saya ini, kenapa dengan waktu masak saat itu kok tiba-tiba ada yang kurang, ya kan? Karena Tuhan mau mengajak, menunjukkan kepada, untuk melihat dan untuk bisa menjadi fungsi, berguna bagi orang lain, bermanfaat, menjadi berkat bagi orang lain. Itulah fungsi kita, itulah tujuan hidup kita, menikmati berkat Tuhan
dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, di mana pada pagi hari ini kami diingatkan kembali oleh kebenaran firman-Mu, agar kami bisa menjadi berkat, menjadi berguna, menjadi bermanfaat bagi orang lain. Terlebih-lebih bagi orang yang belum percaya kepada Tuhan. Biarlah kami bisa menuntun mereka, membawa mereka pada terang yang ajaib, kepada keselamatan yang kekal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, pakai kami, jadikan kami sebagai alat-Mu. Berikan kami kemampuan, kekuatan untuk kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu. Ajar kami senantiasa untuk kami tetap di dalam perlindungan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang memimpin kami, yang memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kembali kami satu. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan bermanfaat bagi kita, supaya kita menjadi berkat buat orang lain. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Yang bertugas kami persilahkan Ibu Nenet, Windra. Kita pujikan satu pujian, Tuhan Yesus baik. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa segala berkat Tuhan ini, berkat yang melimpah-limpah daripada Bapa di surga,
serta cinta kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Rohul Kudus akan menyertai kita mulai pada hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Yang telah diberkati katakan bersama-sama, amin. Amin. Haleluya. Kami persilahkan duduk saat